Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeno Latifah Nurun Nafiah, NIM 230203600005 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam konteks negara hukum, implementasi kedaulatan rakyat melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia, wewenang kekuasaan negara, dan peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat terwujud melalui perlindungan hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk bersuara, hak untuk berkumpul, dan berpendapat yang harus ditegaskan dengan mekanisme hukum yang jelas dan transparan, serta adanya sanksi bagi pelanggar hak asasi manusia tersebut. Dengan menegakkan hak asasi manusia, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi kedaulatan rakyat secara efektif. Salah satu contohnya yaitu dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana semua warga negara tanpa diskriminasi dapat memberikan suara dan mencalonkan diri sebagai kandidat. Yang kedua, ada wewenang kekuasaan negara. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tanggung jawab negara dan hak rakyat negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan secara adil, akuntabel, dan transparan. Sementara rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengawasi penggunaan kekuasaan tersebut. Dengan adanya mekanisme hukum, kebijakan publik yang partisipatif, dan perlindungan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat dapat terwujud secara efektif, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Misalnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat bebas dan adil, di mana rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili suara mereka dan pemerintahan. Yang ketiga, ada peran serta dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam implementasi kedaulatan rakyat dan dalam negara hukum. Dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi rakyat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memperkuat legitimasi pemerintahan dan menciptakan lingkungan yang lebih demokratis, di mana suara rakyat didengar
dan dihargai. Contohnya yaitu dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah setempat dapat mengadakan musyawarah untuk menggali pendapat masyarakat mengenai prioritas pembangunan. Masukan dari warga akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rencana, anggaran, dan program kerja. Dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencakup perlindungan hak asasi manusia, wewenang kekuasaan negara, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar setiap individu dengan mekanisme hukum yang jelas dan sanksi bagi pelanggarnya, sehingga dapat mendukung implementasi kedaulatan rakyat secara efektif. Tanggung jawab negara untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan transparan, serta hak rakyat untuk berpartisipasi dan mengawasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat legitimasi pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Sekian pemaparan materi tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.